Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pembelajaran IPA, SD atau MI. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama Anis Khairunisa, yang kedua Larinda Karimah, yang ketiga Yustika Aki Rizkiana. Kelompok kami memilih kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1 dengan kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Teori belajar. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data secara mandiri. Konstruktivisme bersifat memfokuskan pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka, sehingga siswa dapat aktif dalam mencari dan melakukan serta menemukan sendiri kaitan antara konsep yang dipelajari dengan pengalamannya sehingga tercapailah tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran. Metode diskusi. Metode diskusi merupakan cara pembelajaran yang mana siswa dihadapkan pada suatu pertanyaan atau pernyataan yang memiliki sifat problematis untuk kemudian dipecahkan secara bersama-sama dengan cara saling tukar pikiran dalam suatu kelompok, dengan harapan memperoleh pengetahuan secara kesepakatan pada masalah yang dihadapi. Tujuan dari penerapan metode diskusi dalam pembelajaran ini adalah untuk melatih peserta didik terampil dalam memecahkan suatu permasalahan sehingga dapat menambah pemahaman akan pengetahuan serta dapat membuat keputusan untuk menjawab suatu pertanyaan. Model tematik terpadu jaring laba-laba. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Selanjutnya, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan kegiatan pembelajaran yang disusun agar siswa bisa secara aktif dapat membangun konsep, prinsip, dan hukum. Dengan melalui tahapan-tahapan, mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik, tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu biotik, memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda, bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan udara, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Yang ketiga yaitu macam-macam ekosistem. Yang pertama, akuatik atau air. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagai besar terdiri atas air. Yang kedua,
terestrial atau darat. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Iklim sangat penting untuk menentukan mengapa suatu ekosistem terestrial berada pada suatu tempat tertentu. Yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Sawah merupakan salah satu contoh ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Berikut ini adalah gambar contoh dari ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem buatan. Yang keempat adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Contoh jaring-jaring makanan di darat sebagai berikut. Seekor tupai bisa memakan beragam jenis makanan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Tupai tersebut dimakan oleh seekor rubah yang juga tak hanya makan rubah namun juga memakan tikus dan juga serangga. Berikut ini adalah contoh lain dari jaring-jaring makanan darat. Contohnya yaitu padi. Padi dimakan tikus, lalu tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan humus. Ada contoh lain, contoh jaring-jaring laut, yaitu plankton dimakan oleh ikan teri, udang, dan lobster. Lalu ikan teri, udang, dan lobster dimakan oleh ikan paus dan ikan tuna. Kemudian ikan tuna dimakan oleh ikan paus dan ikan tuna bisa dimakan oleh burung pelikan. Apabila ada penyampaian materi atau kesalahan kata dalam berucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.